Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Ngasih. Energi ketika kita melakukan suatu keilmuan spiritual, yaitu entah lelaku, entah bacaan, entah amalan, atau apapun itu yang terkait dengan spiritual, itu memiliki energi. Energi yang seperti apa? Kadang dari kita semua itu energi yang kita bayangkan itu hanya energi yang bersifat bisa dilihat. Contohnya ketika teman-teman melihat sebuah kendaraan yang bisa berjalan, yang itu karena bannya berputar. Putaran ban dihasilkan oleh mesin, mesin dihasilkan oleh bahan bakar. Dan bahan bakar itu kalau nanti pedalnya digas atau diinjak itu akan berjalan. Ini adalah energi, teman-teman. Ibaratnya kita di dalam kehidupan ini, di dalam diri kita itu juga memiliki energi. Energi apa yang kita miliki? Kalau kita sering melihat film-film di Cina atau di Jepang, itu kita bisa melihat. Di sana kita contohkan ada misalnya Kung Fu Soccer atau Shaolin Soccer. Ini adalah beberapa implementasi yang mereka perlihatkan, walaupun berlebihan. Ini adalah suatu energi. Ketika dia bisa menendang dengan begitu kencangnya, ketika dia bisa menangkap dan akhirnya bajunya robek-robek, ini di dalam ilmu Shaolin Soccer atau Kung Fu Soccer ini, itu adalah suatu bentuk dari penjabaran energi. Itu belum kita melihat film Avatar misalnya, kita ada Aang yang bisa mengendalikan udara, dan teman-temannya yang bisa mengendalikan air, mengendalikan api, mengendalikan tanah, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari energi yang ada di alam ini yang bisa kita manfaatkan. Lalu apakah di dalam diri kita memiliki energi? Ada. Di dalam diri kita itu digerakkan oleh apa? Itu bisa kita pelajari. Tapi di dalam hal ini yang ingin saya bahas adalah energi yang bersumber dari dalam tubuh. Ada energi besar yang cenderung jarang kita bongkar atau jarang kita pelajari, dan cenderung kita sebagai manusia biasa itu tidak sadar akan energi ini. Dan ketika energi ini diaktifkan, itu memerlukan bimbingan seorang guru. Energi ini namanya energi kundalini, di mana energi kundalini ini akan membangkitkan energi dasar manusia yang sangat luar biasa, yang ini bisa digunakan untuk berbagai hal. Untuk penyembuhan diri misalnya, untuk membantu orang lain, untuk misalnya mengobati, untuk misalnya penerawangan, untuk misalnya pendeteksian energi yang ada di sekitar kita. Kita bisa menggunakan energi dasar ini yang nanti turun-turunannya akan sangat banyak. Nah, energi ini, energi kundalini ini akan aktif jika seseorang itu melakukan laku spiritual. Di dalam agama apapun, laku spiritual ini itu ada. Misalnya di dalam Islam ada laku spiritual sholat, ada laku spiritual zikir, ada laku spiritual puasa, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh yang ada di dalam Islam. Belum yang ada di dalam Hindu, Buddha, atau yang lainnya, itu ada laku spiritual, meditasi, doa, dan lain sebagainya. Ini ada. Dan orang yang cenderung mengaktifkan energi kundalini ini, biasanya fase awal dia akan jatuh. Ketika dia jatuh, dia tidak memiliki seorang guru, maka dia tidak akan menemukan jalan untuk mencapai step selanjutnya. Ini yang biasanya cenderung diwanti-wanti oleh para spiritualis, yang memang benar-benar tujuannya adalah untuk bimbingan, bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Kalau guru-guru spiritualis yang mencari keuntungan bisa sedikit digunakan untuk mencari keuntungan, banyak di luar sana.
Tapi kalau guru spiritualis yang benar-benar mengajarkan ilmu dari A sampai Z itu dengan tujuan untuk kebaikan seorang murid, itu ada banyak faktor dan ada sedikit yang menjalankan hal seperti ini. Kadang orang yang memiliki ilmu itu cenderung tidak dibongkar atau dirahasiakan untuk dirinya sendiri, entah itu dengan tujuan karena takut kesaingan atau dengan tujuan takut ini digunakan untuk hal yang tidak. Ini adalah ilmu spiritual. Dan energi dasar yang ada di dalam tubuh itu sebenarnya ada banyak sumbernya. Kalau di tempat yang saya pelajari itu ada energi dasar yang bersumber dari energi roh, ada yang bersumber dari energi elemen yang ini ada di luar dan kita manfaatkan untuk diri kita untuk menjalankan apa yang sesuai dengan yang kita lakukan. Terus yang berikutnya ada elemen cakra. Ini ada berbagai macam hal. Nanti di situ ada energi prana, energi apa yang lain itu nanti ada banyak. Tapi untuk belajar seperti ini tidak serta-merta, teman-teman, karena harus ada step dan kita harus mengerti bahwa energi yang seperti ini yang kita rasakan rasanya seperti ini, biasanya itu arahnya ke sini. Energi yang seperti ini biasanya seperti itu. Maka untuk teman-teman yang belajar ke arah spiritual, teman-teman carilah guru pembimbing dan teman-teman coba perhatikan ketika teman-teman belajar spiritual, fase-fase darkness atau kegelapan itu harus teman-teman lihat dan harus teman-teman sadari, karena setiap orang akan mengalami fase ini, baik itu fase yang dia sengaja, yang tidak disengaja, yang disebabkan oleh orang lain atau disebabkan oleh dirinya sendiri, itu pasti ada. Dan nanti kalau dilihat itu ada berbagai macam aspek yang terkait dengan dirinya. Misalnya ada roh. Roh itu ada 9 dan hanya satu yang tidak bisa keluar dari tubuh. Dan jika roh yang lainnya itu terganggu, maka ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi dari sikap, dari sifat, atau dari karakter orang tersebut. Orang tersebut misalnya dahulu baik, tapi ketika roh yang ada di dalam dirinya yang terkait dengan hati nurani dan terkait dengan nafsu ini kok error atau keluar dari tubuh atau diganggu kemurniannya, biasanya orang tersebut itu akan mengalami hal yang bersifat kurang baik. Ini adalah dari roh, belum dari sumber energi yang lain. Makanya dari teman-teman semua ketika mempelajari hal ini tidak serta-merta wis pokoknya atau apapun itu ya ikuti saja, tidak hanya serta-merta seperti itu. Karena jenis energi-energi ini atau jenis ilmu spiritual itu sebenarnya bisa dipahami lewat cara ilmiah, lewat cara alamiah, dan lewat cara ilahiyah. Artinya menurut energi kerohanian, energi misalnya spiritual, itu ada ilmu kegaiban ini yang disebut ilahiyah. Yang disebut alamiah itu memang kodratnya seperti itu memang alami dan bersifat ilmiah, itu bisa dipertanggungjawabkan secara teori. Itu biasanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman melihat seorang guru, itu carilah guru yang bimbingannya bisa mengetahui 3 hal tersebut. Itu yang kaitannya dengan guru dan energi. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat sedikit penjelasan ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.